saya jelaskan ya, perlu diluruskan. Jadi Thomas Stamford Raffles itu pernah mendiami Istana Bogor tahun 1811 sampai tahun 1816. Jadi Mr. Raffles ini tidak mendirikan Kebun Raya Bogor. Yang mendirikan Kebun Raya Bogor yaitu seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Caspar Georg Karl Renoir. Itu didirikannya pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Baiklah, saya akan menerangkan siapa Mr. Raffles ini. Memang Mr. Raffles ini mendiami Istana Bogor dari tahun 1811 sampai tahun 1816, membawa istri sang tercinta yang bernama Olivia Marian. Nah, Miss Olivia ini meninggal di Istana Bogor tahun 1814. Nah, tapi dikuburkannya di daerah Jakarta. Tetapi Mr. Raffles meninggalkan suatu kenang-kenangan di Kebun Raya Bogor, itu berbentuk monumen. Monumen ini beri nama dengan Monumen Lady Raffles. Jadi berbentuk rasa cinta Raffles kehilangan seorang istri yang tercinta, itu didirikanlah monumen namanya Lady Raffles. Itu nanti bisa lihat di dalam. Juga siapa Thomas Stamford Raffles, yaitu yang menamakan bunga Rafflesia arnoldii. Jadi Mr. Raffles ini memimpin tim ekspedisi ke hutan Sumatera tahun 1818 ditemani seorang ahli botani yang bernama Dr. Joseph Arnold. Menemukanlah bunga Rafflesia arnoldii, diberi nama dari dua orang, yaitu Mr. Raffles dan Mr. Arnold itu. Seperti itu sih. Dan Raffles ini berkedudukan mendiami Istana Bogor itu, ya pangkatnya itu Letnan Gubernur berkebangsaan Inggris. Mungkin di Kebun Raya Bogor ini kan pohonnya sudah rata-rata sudah umurnya di atas 100 tahun. Nah, itu untuk melestarikannya memang ada jenis yang baru juga yang baru ditanam. Itu berbeda ya, berbeda berbeda cara merawatnya. Kalau yang udah 100 tahun ke atas itu biasanya di sini kita teknisnya ya, itu ada teknis, jadi orang yang mencatat atau meregistrasi atau mengecek kondisi pohon yang ada di Kebun Raya Bogor. Ada juga teknisinya itu yang membabat rumput ada. Jadi bermacam-macam nih cara perawatannya. Kalau untuk pohon koleksi ada khusus untuk yang meregistrasi, mereka setiap minggu tuh mengecek kondisi pohon bagaimana dan bagaimana caranya untuk agar pohon ini hidup terus ya. Kalau misalnya nih ada batang pohon yang sudah kropos makan rayap, itu akan dipotong atau dipangkas. Nah, itu agar apa? Agar yang lainnya menjadi selamat atau bisa tumbuh dengan lama gitu, seperti itu sih. Kalau yang pohon baru itu bagaimana? Yang pohon baru itu biasanya ditanam tetapi diberikan pagar. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam tuh ada pagarnya. Itu supaya jangan keinjak ataupun dipetik. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang baru itu biasanya diberikan halangan atau sign lah, tanda supaya jangan supaya jangan keinjak. Di Kebun Raya Bogor kami yang menyediakan fasilitas ramah lingkungan, yaitu yang pertama sepeda. Kita menyediakan fasilitas sepeda, tapi itu disewakan ya, per jam. Terus ada juga kami menyediakan fasilitas sepeda listrik juga ada. Terus ada skuter, ada golf cart yang nggak ada berbahan bakar ya, jadi dicas pakai listrik. Terus ada shuttle bus yang powernya itu dari listrik dicas. Jadi semua ramah lingkungan. Tidak ada yang menggunakan bensin? Ya, tidak ada. Tidak ada. Pertama didirikan namanya
dalam bahasa Belanda. Selain Plantentuin, susah ya. Selain Plantentuin, terus diganti lagi jadi Herbarium Bogoriensis. Terus berganti nama jadi apa dari tahun ke tahun, yaitu akhirnya kebun raya Bogor. Namanya sih Slant Plantentuin. Nanti cari itu. Bahasa Belanda itu. Jadi S dulu, S ada komanya, terus Slant Plantentuin itu artinya apa? Bun ya? Apa? Time itu susah nih. Slant Plantentuin. Saya coba cari nanti ya. Berganti-ganti ya namanya sebelum. Iya, berganti-ganti. Terus jadi Herbarium Bogoriensis, terus ganti nama jadi, karena ini berhubungan dengan sejarah berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dari Herbarium Bogoriensis ganti lama lagi, terus jadi MIPI, Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, saya lupa lagi tahunnya berapa. Terus berganti menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, terus barulah disitulah jadi Kebun Raya Bogor. Jadi sebenarnya LIPI itu hasilnya dari Kebun Raya Bogor sebenarnya, sejarahnya kan dulu di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Maksudnya orang atau badannya atau negara yang lembaga atau badannya sekarang Kebun Raya Bogor secara organisasi itu di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional.